Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Aura dengan NIM 31300210023 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di mata kuliah pengantar sistem informasi, yaitu sistem pemrosesan transaksi atau disingkat dengan SPT. Sistem pemrosesan transaksi atau SPT adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi. Ada pula contoh dari sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama adalah kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya ada tugas pokok sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data terdapat klasifikasi dan sortir. Yang kedua, manipulasi data. Di dalam manipulasi data terdapat perhitungan. Dan yang ketiga, penyimpanan data. Dalam penyimpanan data terdapat pengiktisia atau penyimpan dokumen. Selanjutnya ada karakteristik sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, ada volume data yang diproses relatif sangat besar. Lalu yang kedua, ada kapasitas penyimpanan data atau database tentu sangat besar. Yang ketiga, ada kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Yang keempat, ada sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. Yang kelima, ada pengolahan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, masukan dari keluaran terstruktur data di format menurut suatu standar. Ada pula contoh karakteristik sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, seperti mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat meliputi data induk dan data transaksi. Data induk adalah data yang lengkap dan dapat berdiri sendiri, misalnya data pegawai, data barang dagangan, dan data pelanggan. Data transaksi adalah data yang digunakan untuk mencatat transaksi. Transaksi adalah sebagai perubahan atau peristiwa yang terjadi di perusahaan. Contoh yang kedua, seperti digunakan oleh para pemakai akhir atau end user yang terdiri dari operator, misalnya kasir, teller bank, dan resepsionis hotel, atau para manajer pelaksana. Dan contoh yang ketiga, seperti menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar tidak mengandung banyak variasi. Contohnya, kasir hanya menyediakan nota penjualan yang terdiri dari secari kertas. Contoh yang keempat, seperti diperlukan hampir setiap hari karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi yang terjadi harus dicatat. Contoh selanjutnya, seperti berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang timbul karena masalah yang sudah jelas dan jalan keluar juga jelas. Contohnya penjualan tiket pesawat, pelayanan bank melalui ATM, pencatatan tagihan telepon. Dan contoh yang terakhir, seperti memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan mudah digunakan. Selanjutnya ada jenis pemrosesan transaksi. Yang pertama, ada pemrosesan tumpuk atau batch processing.
Batch processing adalah proses pengolahan terhadap data yang dikumpulkan terlebih dahulu selama beberapa waktu dan dikelola sekaligus. Misalnya, data dikumpulkan antara jam 8 sampai dengan jam 12, kemudian diproses mulai jam 2 sampai dengan jam 5 sore. Lalu yang kedua, ada pemrosesan seketika atau online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Lalu ada yang keempat, real time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Misalnya pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Lalu selanjutnya ada pemrosesan hibrid atau online. Perpaduan antara batch dan online, misalnya pengolahan transaksi di supermarket di mana transaksi penjualan melalui POS atau point of sale langsung dilakukan online, tetapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10 malam. Selanjutnya ada OLTP atau Online Transaction Processing. Yang pertama, Online Transaction Processing atau OLTP adalah sebuah sistem komputisasi yang melakukan dan mencatat setiap transaksi perharinya secara online yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang membantu manajer dalam mendapatkan data informasi yang akurat secara real time. Selanjutnya ada CIS atau Customer Integrated System. CIS adalah perpanjangan atau hibrida dari sistem pemrosesan transaksi atau TPS yang menempatkan teknologi di tangan pelanggan yang memungkinkan mereka untuk memproses transaksi mereka sendiri. CIS mewakili cara melakukan bisnis dengan penghemat besar. Pelanggan penghemat waktu dan organisasi dapat menurunkan biaya sumber daya manusia mereka. Ada pula fungsi CIS, yaitu menangkap informasi, membuat informasi, menyimpan informasi, dan mengkomunikasikan informasi. Dan yang terakhir ada menyampaikan informasi. Selanjutnya ada model sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input dapat terdiri atas berbagai alat, meliputi komputer, laptop, dan semua jenis telepon dan voicemail. Yang kedua, ada perangkat pemroses. Perangkat pemroses terdiri dari program komputer yang bisa dipasang di dalam mesin ATM, komputer, atau perangkat yang sejenis. Lalu yang ketiga, ada perangkat keluaran. Perangkat keluaran meliputi berbagai jenis monitor yang dapat menyampaikan gambar atau tulisan. Lalu ada speaker untuk menampilkan informasi berbentuk suara atau pesan, atau printer untuk mencetak berbagai informasi yang perlu disimpan dalam jangka waktu lebih lama. Yang keempat, ada berbagai bentuk dokumen. Di sini digunakan untuk menyampaikan berbagai bentuk informasi kepada manajemen atau pihak lain yang memerlukan informasi. Sudah tentu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memerlukan informasi yang berbeda-beda, sehingga harus diberi informasi yang sesuai saja. Sekian penjelasan materi tentang sistem pemrosesan transaksi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua.